terletak di kawasan Gapura dan salah satu pusat kota Solo. Di hadapan kita ini dahulu berasal dari sebuah gapura besar yang menjadi batas resmi wilayah Keraton Surakarta. Pada masa lalu, area di dalam gapura merupakan wilayah selatan keraton. Sedangkan area di luar gapura adalah pusat aktivitas masyarakat, perdagangan, dan kawasan kolonial. Nama Gladak sendiri berasal dari kata gladak, yaitu jembatan kayu besar yang dulu berada tidak jauh dari sini. Jembatan itu menjadi jalur utama para prajurit, pengunjung keraton, dan pedagang suara. Gladak-gladak dari roda kereta kuda di atas papan kayu. Itulah yang akhirnya membuat kawasan ini dinamai. Pada masa kolonial Belanda, gapura ini berfungsi sebagai check-in point tempat Belanda untuk mengawal keluar masuknya orang menuju keraton. Tidak jauh dari sini terdapat benteng Ventersdorp, markas militer Belanda yang mengontrol wilayah Solo. Jadi, gapura ini adalah satu ikon kota Solo dan merupakan sejarah Keraton Kasunanan Surakarta. Sekian dari saya, Endika Prasetyo. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu salah satu ikon budaya dan sejarah di kota Surakarta, Jawa Tengah. Berdiri sejak tahun 1744, keraton ini merupakan peninggalan Kesultanan Mataram Islam dan menjadi simbol kebesaran dinasti Mataram. Sejarah Keraton Surakarta didirikan oleh Sri Susuhan Pakubuwono II sebagai pengganti Keraton Kartasura yang hancur akibat geger Pacinan pada tahun 1743. Keraton ini menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Jawa serta rumah bagi raja-raja Pakubuwono dan keluarganya. Lokasi Keraton Surakarta yaitu berada di jantung kota Surakarta, Jawa Tengah, dan dapat dijangkau dengan mudah menggunakan kendaraan umum. Selanjutnya, budaya Keraton Surakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang kaya akan tradisi dan sejarah. Beberapa contoh budaya yang dapat ditemukan di keraton ini adalah upacara adat, seperti contohnya grebeg maulud, sekaten, dan malam satu suro. Selanjutnya ada tari Jawa, yaitu seperti tari bedonyo dan tari serimpi. Selanjutnya ada gamelan, yaitu ansambel musik dan tradisional. Selanjutnya, untuk keseniannya seperti contoh keseniannya yaitu ada wayang kulit, seperti pertunjukan wayang kulit yang menceritakan kisah-kisah epik di Jawa. Dan selanjutnya Keraton Surakarta juga memiliki koleksi benda pusaka yang sangat berharga, seperti ada keris, tombak, gamelan kuno, dan lain sebagainya. Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan seni tradisional dan mengunjungi museum yang berada di sebelah sini. Selanjutnya kita ke alun-alun kidul ya teman-teman. Alun-alun kidul atau disingkat dengan Alkid adalah halaman luas di bagian selatan keraton. Ya, saat bagian Keraton Kasunanan Surakarta. Lalu tempat ini bukan area nongkrong seperti sekarang, tetapi memiliki fungsi penting dalam kehidupan kerajaan. Yaitu yang pertama, bagian dari tata kota keraton. Pada masa kerajaan keraton Jawa, keraton selalu punya dua alun-alun, yaitu alun-alun lor atau utara untuk upacara resmi dan pertemuan penting. Itu yang kedua, alun-alun kidul atau selatan untuk kegiatan internal kerajaan. Alkid dibuat sebagai ruang pendukung aktivitas sultan dan kerajaan. Kedua, tempat latihan prajurit keraton. Alkid dulu dipakai untuk latihan baris berbaris, latihan berkuda, tempat persiapan pasukan sebelum acara besar. Jadi tempat ini punya nilai militer di zaman dulu. Yang ketiga, tempat masangin atau masuk di antara dua beringin. Di tengah Alkid ada dua pohon beringin besar yang dinamakan waringin kurung. Dari dulu sampai sekarang ada tradisi masangin berjalan terus melewati dua pohon beringin itu. Permainan ini dulu dipercaya sebagai simbol kesucian hati. Semakin lurus langkahnya semakin jernih pikiran orang tersebut. Yang keempat, area penjaga keraton. Alkid dulu juga menjadi tempat berjaga para prajurit keraton di malam hari.
Area pengawasan keamanan bagian selatan keraton jadi fungsi strategis untuk melindungi keraton. Yang kelima, sekarang Alkit menjadi tempat wisata nongkrong anak-anak muda.